Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pemuatan modul sederhana Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS Logistik Rumah Sakit menggunakan spreadsheet. Pada praktikum ini terdapat 5 sheet utama yang saling terhubung. Sheet pertama yaitu master obat yang berfungsi sebagai data induk obat. Pada sheet ini terdapat informasi kode obat, nama obat, satuan, harga, tanggal expired, stok awal, klasifikasi ABC fan, stok akhir, dan status expired. Sheet kedua yaitu penerimaan yang digunakan untuk mencatat transaksi barang masuk atau penerimaan obat dari pemasok. Pada sheet ini terdapat tanggal, kode obat, nama obat, jumlah terima, batch, expired baru, dan keterangan. Sheet ketiga yaitu distribusi yang digunakan untuk mencatat pengeluaran obat ke unit pelayanan rumah sakit. Pada sheet ini terdapat tanggal, unit tujuan, kode obat, nama obat, jumlah keluar, dan keterangan. Sheet keempat yaitu stock of name yang digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan stok fisik dan selisih antara stok sistem dengan stok aktual. Pada sheet ini terdapat tanggal SO, kode obat, nama obat, stok sistem sebelum SO, stok fisik, selisih, adjustment, dan keterangan. Dan sheet terakhir yaitu laporan yang digunakan untuk menampilkan laporan stok harian serta laporan obat yang mendekati atau sudah kadaluarsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses penerimaan obat. Pada tanggal 1 Oktober 2024 dilakukan penerimaan obat amoxicillin sebanyak 500 tablet. Data penerimaan diinput ke dalam sheet penerimaan lengkap dengan kode obat OB001, jumlah penerimaan sebanyak 500, nomor batch 789, dan tanggal expired baru yaitu 31 Desember 2026. Setelah kode obat dimasukkan, nama obat dapat muncul secara otomatis karena spreadsheet menggunakan rumus VLOOKUP sebagai berikut, yang dimana terhubung langsung dengan sheet master obat. Selanjutnya dilakukan distribusi obat ke unit IGD. Pada transaksi ini dilakukan pengeluaran ceftriaxone sebanyak 10 vial dan paracetamol sebanyak 200 tablet. Selain itu juga amoxicillin sebanyak 150 tablet. Sama seperti pada sheet penerimaan, nama obat pada sheet distribusi juga muncul secara otomatis berdasarkan kode obat yang dimasukkan. Selanjutnya dilakukan proses stock of name pada tanggal 15 Oktober 2024 untuk menyesuaikan antara stok fisik di gudang dengan stok yang tercatat pada sistem. Pada proses ini ditemukan adanya selisih stok dikarenakan kemasan rusak serta obat yang sudah expired. Setelah selisih diketahui, dilakukan adjustment stok melalui sheet distribusi dengan menambahkan transaksi pengeluaran sesuai jumlah selisih yang ditemukan. Secara keseluruhan, seluruh proses pada praktikum ini saling terhubung mulai dari penerimaan obat, distribusi obat, hingga stock of name dan adjustment stok. Semua data tersebut secara otomatis terintegrasi pada sheet master obat sebagai pusat pengelolaan data logistik obat. Kemudian stok akhir dihitung secara otomatis menggunakan rumus SUMIF dengan cara menjumlahkan stok awal dan stok penerimaan obat, kemudian dikurangi total distribusi serta adjustment hasil stok of name yang telah dimasukkan ke sheet distribusi. Sebagai contoh, pada obat amoxicillin stok awal berjumlah 1000 tablet, kemudian ditambah penerimaan sebanyak 500 tablet, dikurangi distribusi sebanyak 150 tablet, dan dikurangi adjustment stock of name sebanyak 5 tablet, sehingga menghasilkan stok akhir sebanyak 1345 tablet. Selain itu, pada sheet master obat juga terdapat status expired yang dibuat menggunakan rumus IF untuk memberikan informasi obat yang masih aman, mendekati expired, atau sudah expired. Dengan adanya sistem ini, perubahan stok dapat terupdate secara otomatis sehingga mempermudah pemantauan persediaan obat di rumah sakit.
Terakhir merupakan sheet laporan yang dimana menampilkan hasil akhir pengelolaan logistik obat setelah seluruh proses telah dilakukan. Laporan yang ditampilkan terdiri dari laporan stok harian dan laporan status kadaluarsa obat. Pada laporan stok harian ditampilkan jumlah stok akhir masing-masing obat berdasarkan hasil perhitungan otomatis dari seluruh transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pada laporan status kadaluarsa ditampilkan informasi obat yang masih aman, mendekati expired, maupun yang sudah expired berdasarkan tanggal kadaluarsa pada sheet master obat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.